Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kajian Kristologi kita selanjutnya adalah membahas ceramah Dr. Ulil Absar Abdallah yang masih menyangkut tentang Islam dan Kristen saudara sepersusuan dengan topik siapa pencipta agama Kristen. Baik Yahudi, Kristen atau Islam, ya. Karena saya menyebut tiga ini bukan berarti yang lain tidak penting, ya. Saya tidak meremehkan agama-agama lain di luar tiga ini, tapi saya menyebut ketiganya karena ketiga agama ini sebetulnya saudara. Saudara, kalau istilah Nabi itu, semua nabi-nabi itu adalah saudara sepersusuan. Ikhwatun firrodok. Semua nabi-nabi itu mulai dari Ibrahim sampai Nabi Muhammad yang dipercayai oleh orang Islam itu adalah saudara sepersusuan. Mereka menyusu kepada ibu yang sama. Ya. Makanya Islam dan Kristen itu saudara sepersusuan. Pemirsa, Dr. Ulil keliling Indonesia berceramah dan berseminar, menjadi pembicara primadona dalam kajian lintas agama, terutama yang melibatkan umat Islam dan Kristiani. Dalam ceramahnya di Forum Kristen Ortodoks Syria, saya saksikan melalui YouTube tanggal 4 April lalu, Dr. Ulil membuat pernyataan bahwa Islam dan Kristen adalah saudara sepersusuan. Ya, makanya Islam dan Kristen itu saudara sepersusuan. Pernyataan yang menyesatkan ini terjadi karena Dr. Ulil dan kawan-kawan tidak pernah menjelaskan siapa pencipta agama Kristen. Pemirsa, pertanyaan ini sangat krusial dipertanyakan oleh saudaraku sebangsa, terutama umat Kristiani, untuk dijawab oleh Dr. Ulil. Mengapa demikian? Karena jawaban yang benar atas pertanyaan ini akan memperlihatkan apakah Dr. Ulil berkata benar atau berdusta. Di lain pihak pemirsa, walaupun informasi ini sangat krusial dalam membangun keimanan Kristen, umat Kristiani awam sendiri tidak pernah berpikir ke sana. Kalaupun ada jemaat yang gusar dan terusik untuk mempertanyakan siapa sesungguhnya pencipta agama Kristen, mereka tidak punya cukup nyali untuk mempertanyakannya. Kesenjangan ini pemirsa digunakan dengan baik oleh para penceramah Islam liberal dan pluralis yang membiarkan umat baik Islam maupun Kristen agar tetap berada dalam kegelapan informasi tanpa keberanian untuk bertanya siapa pencipta agama Kristen. Pernyataan bahwa Islam dan Kristen adalah saudara sepersusuan. Ya, makanya Islam dan Kristen itu saudara sepersusuan. Merupakan contoh konkret penyesatan opini yang dilakukan oleh Dr. Ulil. Pemirsa, ceramah saya ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada umat dan bangsa Indonesia untuk mengungkap kebenaran yang sengaja ditutup-tutupi oleh gerbong Islam liberal dan pluralis. Mengapa saya katakan sengaja ditutup-tutupi? Karena sepengetahuan saya, selama berpuluh-puluh tahun mereka berceramah dan berseminar dalam kajian lintas agama, tidak sekalipun mengungkap siapa pencipta agama Kristen. Ini ditutup rapat-rapat oleh mereka, baik Dr. Ulil maupun Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Pemirsa, sepengetahuan saya dari dulu, buku-buku pelajaran agama di sekolah dasar dan sekolah menengah yang pernah saya baca mengajarkan bahwa Allah mewahyukan agama Kristen kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Kesesatan pandangan ini malah masih dianut oleh gerbong Islam liberal dan Islam pluralis seperti yang diperlihatkan oleh Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam dan Pluralisme. Islam dan Pluralisme di halaman 32. Kang Jalal mengatakan, kalau semua agama itu valid, kenapa Tuhan repot-repot bikin agama yang bermacam-macam?
Kenapa Allah tidak menjadikan semua agama itu satu saja? Apa tujuan penciptaan berbagai agama itu? Kang Jalal, untuk mendukung argumen Kang Jalal, argumennya, Kang Jalal mengutip ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah yang antara lain mengatakan, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Pemirsa, dengan pernyataan dan argumennya ini, Kang Jalal ikut-ikutan lata mengatakan bahwa Allah mewahyukan agama Kristen kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Dengan demikian, simsalabim, Allah menciptakan agama Kristen. Pemirsa, Allah mewahyukan agama ajaran tauhid kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Yesus mengajarkan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat 10. Di ayat ini jelas sekali Yesus menekankan bahwa kita wajib menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan perintah pertama dan ketiga dalam 10 perintah Allah dalam hukum Taurat yang melarang menyembah Tuhan selain Allah. Jangan ada padamu ilah atau Tuhan lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 5. Tuhan Allah itu esa. Siapa yang menyembah Tuhan selain Allah adalah penyembah berhala. Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Pemirsa, Dr. Ulil, Allah tidak pernah mewahyukan agama Kristen kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Jangan macam-macam, Pak. Allah tidak mungkin menciptakan dan menunjuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tandingan atas dirinya, yang kemudian malah melengsarkan dan mencopot segala kekuasaannya, seperti diperlihatkan dalam Matius pasal 28 ayat 18. Selanjutnya, Allah tidak mungkin mengajarkan bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 10. Oleh ini adalah ajaran kemusyrikan dan kekafiran ciptaan Paulus dan pendukung-pendukungnya yang dilaknat Allah dan dikutuk oleh Yesus sebagai Nabi dan Rasul Allah. Dr. Ulil, Burton L. Mack dalam bukunya Who Wrote the New Testament di halaman 39 mengatakan, He did not create a social program for others to follow or a religion that invite others to see Him as God. Yesus tidak pernah menciptakan program kemasyarakatan atau mendirikan suatu agama yang mengajak umat manusia untuk memandang atau menyembahnya sebagai Tuhan. Dr. Ulil harusnya malu kepada Burton L. Mack yang memperlihatkan bahwa Yesus bukan pendiri agama Kristen. Sehingga pernyataan Anda bahwa Islam dan Kristen adalah saudara sepersusuan, Dr. Ulil, ya. Makanya Islam dan Kristen itu saudara sepersusuan. Adalah penipuan terhadap umat. Lebih lanjut, Profesor Robert Funk dalam bukunya Honest to Jesus di halaman 31 menegaskan, Christianity as we know it did not originate with Jesus of Nazareth. Jesus was not the first Christian. Agama Kristen, sebagaimana yang kita kenal, tidak berasal dari Yesus, orang Nazaret. Yesus bukan orang Kristen mula-mula. Dengan demikian, Dr. Ulil, pernyataan Anda bahwa Islam dan Kristen adalah saudara sepersusuan merupakan kebohongan yang tidak memiliki landasan ilmiah maupun landasan sejarah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.